Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Ratnasari. Saya izin menyampaikan materi paralegal mengenai gugatan perceraian Islam. Sebelum lebih lanjut, kita perlu ketahui bahwa dalam kasasi itu kan upaya hukum yang terakhir, yang artinya pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan dalam tingkat banding. Nah, kasasi diterima ini adalah ketika putusan pada tingkat bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan yang fatal dalam penerapan hukumnya, dan jangka waktu kasasi untuk pengajuan adalah 14 hari setelah putusan ini diucapkan atau diberitahukan. Nah, pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan telah dibayar lunas. Kemudian permohonan kasasi dalam waktu 7 hari itu harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Kemudian memori kasasi ini selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama. Nah, kemudian kalau ada jawaban kontra memori kasasi itu selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pada pihak lawannya. Kemudian pencabutan permohonan kasasi ini diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Nah, kemudian kalau peninjauan kembali itu suatu upaya luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan tetap sudah bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat karena mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada para pihak. Nah, peninjauan kembali ini juga memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Kemudian alasan peninjauan kembali itu diantaranya apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, kemudian apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada masa waktu perkara diperiksa ini tidak ditemukan. Kemudian apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Kemudian apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali itu siapa sih? Yang pertama tentu hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Kemudian orang ketiga bukan pihak dalam perkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.